wabarakatuh. Salam Tegaras, waras berkas Manginas. Pagi ini saya di pematang sawah. Sedikit kita berbagi berkenaan dengan produksi padi. Ini perlu saya sampaikan, dan untuk yang berkepentingan, apalagi yang memiliki kewajiban untuk memberdayakan petani, mohon untuk didengarkan, dicermati, dan ditindaklanjuti, karena video ini video edukasi berkenaan dengan isi hati dari orang desa. Pertama, saya ingin sampaikan, ini di belakang saya ini luasan persawahan di area tanah kas desa. Tanah kas desa ini ada di sebelah lapangan ini. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada pihak pertanian, FL kecamatan maupun pihak-pihak terkait, bahwasanya untuk produksi padi di Desa Semedok, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, ini sangat memprihatinkan. Pertama, karena sawah itu memang sawah tiada hujan, jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu paling bisa panen maksimal 2 kali, terkadang hanya 1 kali. Kalaupun terjadi 3 kali panen, ini biasanya yang terjadi yang 2 kali itu hanya sebatas panen, hasilnya tidak maksimal. Ini karena faktor dari pengairan. Dan untuk pengairan di sini, kalau musim-musim hujan semacam ini tidak bermasalah, cuman kalau kemarau itu memang bermasalah. Sebetulnya kalau kaitannya dengan air, solusinya sangat mudah, hanya dengan sistem pola tanam. Artinya kita jangan monoton ditanami padi terus, tapi jeda di saat kekurangan air bisa ditanami palawija. Namun demikian untuk semedo ini belum pernah. Nah, ini mengapa saya sampaikan dan saya katakan, ini cobalah, ayo kita kerjasama. Walaupun saya backgroundnya juga tani, senang bertani, cuman nggak punya lahan. Saat ini tidak lagi menanam padi, saya hanya menanam jenis-jenis sayuran di depan rumah dengan sistem organik. Pertama, saya sampaikan karakter, pola pikir, serta merubah sistem petani yang ada di desa. Sistem seperti apa yang harus dirubah? Pertama, ilmu dari penanaman segala bentuk tanaman itu memang harus diketahui oleh penanam. Dan perlu saya informasikan, untuk di desa saya, bertani ya bertani asal tanam. Artinya di masa kita mengolah tanah, panggil traktor sampai dengan siap, itu terus kita nyemek benih. Kadang nyemek benih pun di sini salah kaprah. Artinya kalau menanam benih-benih yang sebelumnya sudah bisa layak tanam, sudah masa tanam, tapi mereka biarkan karena alasannya benihnya masih terlalu muda, masih lemes, sehingga mereka menanam benih yang sudah berumur. Kadang umurnya sampai dengan umur hampir sebulan lebih lah, bahkan ada yang 1,5 bulan itu baru ditanam. Mereka mengatakan kalau benih-benih yang sudah tua semacam itu enak ditanam dan cepat tumbuhnya. Kalau di sisi lain, yang saya tahu, dengan benih yang sudah tua itu tidak akan banyak muncul cebol
atau muncul batang-batang baru, sehingga satu rumpun ini kalau dihitung ini untuk padi yang ada di belakang saya ini paling satu rumpun itu kisaran belasan lah, paling banyak belasan, bahkan banyak yang kurang dari 10 batang dari satu rumpunnya. Satu rumpun biasanya di sini menanamnya juga gembol, bahasanya sering gembol. Gembol kalau jiwir itu berarti menanam benih sedikit, artinya paling yang ditanam itu sekitar 1-4 batang. Kalau gombol itu kisaran 5-8. Itu yang faktor pertama yang perlu dibenahi oleh pihak-pihak terkait, karena untuk merubah sistem atau pola pikir masyarakat itu sangat susah, sehingga mohon untuk adanya suatu bimbingan langsung, bukan hanya bimbingan secara teori dan istilahnya kita membuat suatu kelompok tani, gablokan dan lain sebagainya, tapi di situ hanya sebatas formalitas, tapi intinya ruhnya tidak pernah kena. Sekali lagi saya sampaikan, produk dari sawah ini per hektar kalau saya hitung itu paling sekitar maksimal itu 4 ton. Rata-rata kalau 1 tahun 3 kali panen paling ketemunya hanya 2 ton. Itu 1 hektar. Bisa dihitung sendirilah. Layaknya untuk lahan pertanian, lahan sawah terutama itu 1 hektarnya produknya berapa, ini bisa dihitung. Ini mudah-mudahan video ini didengar oleh pihak-pihak terkait, terutama kaitannya dengan pemberdayaan pertanian. Ini pola tanamnya untuk petani di desa ini masih sangat-sangat kurang, baik dari pengolahan tanah, pembibitan, cara memilih bibit, cara menanam, sampai dengan pemupukan yang lebih fatal. Karena saya lihat di sini untuk pemupukan rata-rata mereka terobsesi atau berpikir yang penting tanaman saya itu kelihatan subur, subur marna, tidak berpikir endingnya, berpikir hasil. Sering kali terjadi di sini, saya amati cara memupuk juga tidak tepat waktu, kadang telat, terus dosis, terus apa yang dibutuhkan oleh tanaman juga mereka belum mengetahui. Jadi intinya mereka menanam itu yang penting tanamannya subur, padahal tanaman padi itu tidak diharapkan. Memang itu suatu harapan, menanam subur itu suatu kebahagiaan, kesenangan, tapi muara dari kita menanam itu kan hasil produksi gabahnya. Sini kebanyakan memakai urea, sedangkan tanah tak ada hujan. Ini nun sewu, mohon maaf seandainya pernyataan saya kurang pas. Ini kenapa kok kita hendak kembali ke alam, sedangkan di desa itu masih banyak sekali pupuk-pupuk organik yang bisa dibudidayakan. Dan untuk mengolah tanah yang ada di desa, apalagi untuk sawah, karena saya sampaikan lur, Semedo itu luasannya sekitar 600 sekian, tapi untuk sawah sendiri dulu di 99, sekarang mungkin kisaran tinggal sekitar 50-an, 50 hektar. Jadi persentase luasan ini sawah ini sangat sedikit, sehingga masih sangat mungkin petani diberdayakan untuk bertani organik dan meningkatkan produksi itu dengan sistem penanaman dan pemupukan yang benar, apalagi dengan istilahnya mindset kita itu kembali ke alam, melestarikan alam. Kita olah apa saja yang ada di situ, kita kembalikan ke alam, insya Allah alam akan memberikan yang terbaik. Terakhir saya kasih contoh, hutan berantara itu
itu tanpa sentuhan manusia itu tidak ada tanaman dan tumbuhan yang kurang makan. Artinya semuanya kelihatan subur. Karena apa? Karena saya yakini, nggak tahu itu teori atau pembuktian secara ilmiah juga saya nggak tahu sih. Intinya saya amati dari hati nurani saya mengatakan bahwa pupuk yang terbaik untuk tanaman itu adalah tanaman itu sendiri. Artinya untuk tumbuhnya suatu tanaman, akar bisa sehat, dia makan dari pembusukan akar itu sendiri. Untuk batang juga semacam itu, untuk daun semacam ini, untuk buah juga semacam itu. Jadi makanan yang terbaik untuk tanaman adalah tanaman itu sendiri. Ini untuk tumbuh kembang satu tanaman itu berdasarkan dari rotasi namanya suatu putaran kehidupan itu berimbang. Nah, kalau yang sudah disentuh manusia ini kan terkadang putarannya sudah putus, bahkan kita putar sendiri sehingga kadang berputar terbalik. Jadi apa yang kita harapkan menanam dengan hasil yang baik malah justru tidak menghasilkan apa. Terakhir saya berpesan untuk pihak terkait terutama pertanian, cobalah sekarang petani diberdayakan kembali ke alam dengan mengolah apa yang ada di sekitar kita menjadikan pupuk organik sehingga kita alami dan menjadikan suatu hasil daripada pertanian itu pertanian yang organik, tidak berbahaya bagi tubuh kita, terutama untuk generasi-generasi yang akan datang. Jangan selalu kita kasih makan yang sudah ada zat-zat yang berbahaya. Yuk sekali lagi semangat untuk selalu kita berpikir berkenaan dengan kehidupan yang akan datang. Salam Tegaras, Aras Berkas Rengginas. Banyak kesalahan saya mohon untuk dimaafkan karena ini adalah curahan hati dari seorang yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel NPK SMP. Ketik di YouTube Gun NPK SMP. Subscribe ya, cara subscribe itu gratis. Terima kasih.